Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu teman-teman ya. Alhamdulillah, malam ini aku baru siap ngontrol kegiatan PBM teman-teman yang mengajar di Bimbel MSC Batam. Nah, malam ini aku mau sharing tentang bisnis, yaitu seputar modal dalam membangun bisnis, teman-teman. Nah, ketika aku bahas tentang modal, apa sih yang terbenak dalam pikiran teman-teman semua begitu? Apakah modal itu bicara tentang money semata, atau bicara tentang knowledge, bicara tentang experience, bicara tentang relations, atau ada aspek lain seperti mindset, teman-teman? Mungkin hal-hal itu benar semua, teman-teman ya. Yang namanya modal dalam sebuah bisnis sangat penting. Modal itu dibangun sebuah fondasi dalam sebuah bangunan, di mana fondasinya itu harus kuat, teman-teman. Kalau nggak kuat ya udah bakalan hancur, bakalan goyang begitu. Nah, ketika kita punya modal yang oke, maka bisnis kita akan growth-nya itu akan oke, teman-teman. Nah, teman-teman, kita tahu bahwasannya modal dalam membangun bisnis itu terbagi dua. Ada yang tangible sama intangible. Kalau intangible itu sudah pasti sudah jelas gitu. Bagaimana dengan yang intangible gitu? Nah, kali ini aku mau memasukkan yang intangible itu, yaitu adalah modal dari segi mindset, teman-teman. Bagaimana sih mindset seorang entrepreneur? Mindset apa sih yang harus dikembangkan seorang entrepreneur dalam membangun sebuah usahanya, teman-teman? Nah, teman-teman, pertama adalah berani mengambil resiko dan keluar dari zona nyaman, teman-teman. Itu mindset yang harus dimiliki seorang entrepreneur sejati, teman-teman. Keluar dari zona nyaman merupakan hal yang biasanya dihindari oleh sebagian orang, teman-teman. Namun, mindset entrepreneur sejati perlu mendekati ketidaknyamanan itu, teman-teman, dan berusaha untuk bisa settle dan berkembang dalam kapasitas lebih besar yang telah dia ciptakan sendiri. Contoh simpelnya begini: menyingkirkan pola pikir dari pekerja salaryman yang mendapatkan fixed income menjadi mencari pendapatan usaha tiap bulan sesuai dengan target bisnis yang dibangun gitu. Nah, itu kan suatu hal yang sangat mengambil resiko begitu dan keluar dari zona nyaman, teman-teman. Teman-teman harus berupaya setiap bulan itu mendapatkan income dari target bisnis yang teman-teman bangun begitu. Beda ketika teman-teman menjadi seorang pekerja, teman-teman sudah dapat salary setiap bulannya, itu sudah pasti fixed income-nya gitu. Nah, yang kedua, teman-teman harus jeli dalam melihat peluang, teman-teman. Salah satu mindset entrepreneur sukses adalah pandai mencari atau menciptakan peluang, teman-teman. Intinya, temukan atau kembangkan dan tuai setiap potensi yang telah teman-teman usahakan, dan jangan berhenti pada satu titik atau poin kesuksesan itu sendiri atau keberhasilan itu. Jadilah peka terhadap setiap peluang yang datang pada kita itu, dan rencanakan secara matang untuk setiap strategi eksekusi yang harus dikerjakan atau didelegasikan kepada tim dalam membangun sebuah usaha ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman harus jeli dan pandai melihat peluang. Kalau tidak ada peluang, maka ciptakan peluang itu, teman-teman. Jemput bolanya, teman-teman ya. Nah, itu ya, teman-teman. Mindset yang ketiga yang harus dimiliki atau modal yang dimiliki oleh seorang entrepreneur adalah apa? Menghindari NATO. Apa itu NATO? NATO adalah no action, talk only. Jadi cuman cuma ngomong doang tapi nggak ada actionnya gitu. Nah, inovasi dan ide cemerlang memang sangat dibutuhkan, teman-teman. Tetapi keseimbangan antara ide dan juga eksekusi perlu dimiliki seorang entrepreneur gitu, teman-teman. Karena ide sehebat apapun tanpa adanya eksekusi yang jelas tidak akan membawa kita sampai pada titik keberhasilan dalam membangun sebuah bisnis. Nah, ketiga, menjadikan hidup sebagai proses belajar, teman-teman. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi kita harus belajar terus. Nah, ini adalah salah satu keputusan yang aku ambil untuk lanjut studi di program studi manajemen. Karena aku ingin belajar tentang bisnis, belajar tentang manajemen sekolah, belajar tentang manajemen pendidikan, macam-macam ya, teman-teman. Kalau di dunia manajemen itu kita bisa pelajari yang
berdampak pada diri kita sendiri dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Terus belajar teman-teman. Ada banyak hal di luar sana yang dapat kita pelajari dari waktu ke waktu teman-teman. Kita bisa brainstorming, diskusi dengan orang-orang baru teman-teman ya. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya waktu selama kita hidup ini tidak akan cukup untuk dapat mempelajari segala pengetahuan yang ada. Terakhir, begini teman-teman, untuk memulai semua hal mindset ini seorang entrepreneur harus mampu memotivasi diri sendiri teman-teman, dan menjaga api semangat tim dalam membangun bisnis teman-teman. Teman-teman tuh harus menjaga semangat gitu, girohnya tuh harus menjaga dalam membangun bisnis. Jadi kenapa alasannya aku itu membangun bimbel itu nggak cuma aku sendiri yang ngajar, tapi aku coba ajak rekrut teman-teman anak-anak muda untuk bisa memberikan ide-idenya, mengajar, mengayomi adik-adik di sini untuk bisa berkembang sehingga mendapatkan inspirasi baru begitu dari teman-teman semua. Jadi teman-teman, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagikan. Next aku akan bagikan ilmu-ilmu yang lain atau kita sharing bareng tentang bisnis teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar terus berkembang teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.